Shalom anak remaja yang terkasih di dalam nama Yesus. Kita kembali berjumpa di dalam ibadah online Persekutuan Remaja Metodis Antioquia Pancur Batu. Mari remaja yang terkasih di dalam nama Yesus, sebelum kita memulai ibadah online kita, mari kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Amin. Saat teduh selesai. Remaja yang terkasih di dalam nama Yesus, pada pagi hari yang berbahagia ini, Lause yakin dan percaya kita semua yang saat ini bersama-sama mengikuti ibadah online sudah siap untuk menyembah dan memuji Tuhan kita. Mari anak remaja yang terkasih, pada saat ini kita akan mau bernyanyi dengan bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama Tuhan kita dimanapun remaja kita berada. Kita naikkan pujian kita yang pertama, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sini
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kita akan kembali bersama-sama menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan dengan lebih bersemangat lagi teman-teman untuk memuji Allah kita yang sudah menolong setiap kita. Mari kita menaikkan pujian kita, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Sebelum kita merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi, Yesus Aku Cinta. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin, Janji-Mu janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku.
Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber hikmat kami, Engkaulah kebenaran kami, dan kami mau belajar kebenaran daripada firman-Mu. Kami mohon supaya Roh Allah mengajar kami pada malam hari ini kebenaran firman-Mu, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup seturut kehendak-Mu, hidup menuruti firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita baca malam hari ini terambil dari 1 Timotius pasalnya yang keempat ayat 7b sampai ayatnya ke-8. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata kepada kita, "Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang." Tema kita adalah disiplin rohani. Disiplin rohani. Ketika SMP sekitar tahun 1987-88, guru olahraga saya meminta saya untuk mengikuti lomba lari jarak jauh pada waktu itu. Karena terbiasa ketika kami melaksanakan olahraga, mata pelajaran olahraga, seringkali ketika lari jarak jauh, maka beliau melihat kemampuan saya berlari jarak jauh. Dan dengan beberapa teman yang lain kami dipilih untuk mewakili sekolah mengikuti lomba lari jarak jauh. Yang kami lakukan adalah tidak langsung mengikuti lomba tersebut, tetapi kami harus melakukan latihan demi latihan supaya nanti terbiasa ketika mengikuti lomba lari jarak jauh, kami bisa menempuh jarak yang ditentukan. Maka setiap sore sekitar jam 3, jam 4 sore saya latihan secara pribadi keliling Magelang, kota saya pada waktu itu, Magelang Utara. Saya harus berlatih tiap hari 5-8 km berlari setiap sore melalui jalan yang datar, kemudian jalanan yang naik dan kemudian turun dan kemudian naik turun, dan kemudian supaya terlatih pernafasan ketika mengikuti lari jarak jauh. Tujuannya sangat jelas supaya pada waktu mengikuti lomba tidak terhenti di tengah jalan, tetapi jarak tempuh yang sudah ditentukan akan bisa kami selesaikan dengan cara berlatih tiap hari. Teman-teman dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita membaca satu bagian firman Tuhan yang berkata kepada kita, "Latihlah dirimu beribadah." Disiplin rohani itu tidak terbangun secara instan. Ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita menjadi orang percaya, maka langsung kita memiliki disiplin rohani. Seringkali disiplin rohani itu harus melalui tahapan-tahapan dan melalui proses yang cukup panjang dalam kehidupan kita. Nah, bagian firman Tuhan ini, kata latihan yang dimaksudkan, kalau dalam beberapa terjemahan mungkin terjemahannya sangat berbeda. Pertama, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia memang berlatih atau latihan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris sedikit lebih dalam, dia ada training, lebih dari sekedar latihan. Tapi kemudian ada juga istilah disiplin. Berlatih itu berarti melakukan disiplin. Atau dalam bahasa Yunaninya kita mungkin seringkali mendengar istilah gymnasium. Gymnasium itulah dia dalam bahasa Inggris. Akar kata berasal dari akar kata dalam bahasa Yunani gymnasium. Dan ini seringkali digunakan dalam istilah olahraga, khususnya lari maraton, lari jarak jauh. Ketika seorang mengikuti lari maraton, maka dia harus mengatur hidup, bahkan kemudian juga melakukan latihan demi latihan seperti yang saya ceritakan di awal tadi.
Demikian juga dengan pertumbuhan rohani kita, bukan soal kita berusaha dengan sekuat tenaga kita, berusaha lebih keras lagi, tapi kita perlu melakukan latihan-latihan rohani dengan bijaksana dalam kehidupan kita. Disiplin rohani itu adalah sebuah aktivitas, setiap aktivitas yang membantu kita untuk memperoleh kekuatan untuk kita menjalani hidup sesuai dengan teladan Kristus Yesus, mengikuti ajarannya, mengikuti apa yang dicontohkannya, mengikuti apa yang diteladankan oleh Kristus. Sekali lagi, disiplin rohani adalah setiap aktivitas yang membantu kita memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup seperti Kristus hidup, seperti yang diteladankan, dicontohkan oleh Yesus Kristus. Banyak cara Tuhan pakai untuk melatih disiplin kita, untuk mengubah kita semakin serupa dengan Kristus. Tuhan bisa memakai orang-orang di sekeliling kita, Tuhan bisa memakai keadaan-keadaan tertentu untuk membentuk kerohanian kita semakin serupa dengan Kristus. Tuhan juga bisa memakai berbagai macam disiplin rohani dalam kehidupan kita. Tuhan memakai orang-orang di sekeliling kita, entah mereka adalah orang-orang yang baik, menyenangkan kita, ataupun orang-orang mungkin yang menyebalkan kita, menjengkelkan kita, membuat kita marah dan sebagainya. Tapi orang-orang ini dipakai Tuhan seperti prinsip dalam kitab Amsal, besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesamanya. Melalui pengalaman-pengalaman kita dengan orang-orang lain, mungkin kita harus berbenturan, mungkin kita menerima nasihat, kita mungkin menerima teguran, menerima kritikan, menerima nasihat dan sebagainya. Tuhan pakai semua itu untuk membentuk kita semakin serupa dengan Kristus, untuk membentuk disiplin rohani kita. Tuhan juga memakai keadaan-keadaan dalam kehidupan kita, termasuk menyenangkan, termasuk tidak menyenangkan, membuat kita bersuka, membuat kita berduka. Seperti prinsip Roma pasal 5 ayat 8, kita tahu bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rancangan untuk semakin serupa dengan gambaran anaknya. Tuhan pakai keadaan-keadaan sekeliling kita untuk membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Tetapi yang terutama juga Tuhan memakai disiplin-disiplin rohani dalam kehidupan kita, supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Kita memiliki waktu saat teduh secara pribadi, kita memiliki waktu-waktu doa secara pribadi, kita berpuasa, kita tekun membaca Alkitab, bukan hanya sekedar merenungkan firman Tuhan, tapi ada pembacaan Alkitab secara rutin yang kita lakukan. Teman-teman dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya latihan-latihan rohani, disiplin rohani. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan ini. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena akan mengandung janji baik untuk hidup yang sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan fisik itu akan membantu kita. Mungkin kita memperoleh kebugaran, kekuatan, kemampuan untuk berlari jarak jauh seperti saya katakan tadi, atau kemampuan-kemampuan fisik lainnya. Kita memiliki tenaga yang lebih ketika kita memiliki banyak latihan. Tapi latihan-latihan badan itu terbatas hanya untuk fisik kita. Semakin tua, semakin kita mengalami kelemahan, kekuatan kita semakin berkurang. Meskipun kita tetap melakukan latihan-latihan fisik, tapi terbatas sebenarnya. Tetapi latihan rohani itu berguna untuk hari ini maupun juga berguna untuk yang akan datang. Maka Donald S. Whitney memberikan petunjuk tentang 10 pilar yang menopang kehidupan kekristenan. Disiplin-disiplin rohani yang menopang kehidupan kekristenan, kehidupan iman. Dia menyebutkan bahwa yang dipakai Tuhan untuk membangun, menopang kehidupan Kristen itu adalah firman Tuhan, doa, penyembahan kita kepada Tuhan, penginjilan, pelayanan, puasa, keheningan atau kesendirian, kita melakukan retreat pribadi, jurnal, kita membuat catatan-catatan, diary, kita membuat tulisan-tulisan tentang pengalaman-pengalaman hidup kita. Dan Tuhan juga memakai kita belajar ketika kita membaca banyak buku. Tapi secara tradisional, dalam tradisi iman Kristen, maka Tuhan memakai cara-cara yang disebutkan oleh Donald S. Whitney tadi dan dirangkumkan dalam 6 hal
Yang pertama adalah kontemplatif, gitu ya. Berdoa, meditasi pribadi, merenungkan secara pribadi, berkomunikasi dengan Tuhan. Holiness, kita hidup, berusaha terus-menerus hidup di dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Karismatik, hidup dipenuhi oleh Roh Tuhan, hidup dalam kebergantungan kepada Roh Kudus. Kemudian social justice, kita melatih diri untuk berbelas kasihan, peduli kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita hidup berpusatkan kepada firman Tuhan, evangelical, berpusat kepada kebenaran firman Tuhan. Dan kita incarnational, hidup dalam sakramen, mengikuti sakramen-sakramen yang ada di dalam gereja. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbagai cara Tuhan akan pakai dalam kehidupan kita untuk membentuk kita semakin serupa dengan Kristus, membentuk kedisiplinan rohani kita, melatih kedisiplinan rohani kita. Tapi paling tidak kita bisa memahami kenapa kita bisa memiliki kedisiplinan rohani. Yang pertama tentu di balik itu semua kita harus memiliki motivasi untuk mengasihi Allah. Bahwa semua itu dilakukan karena kita mengasihi Allah. Itu semua dilakukan karena kita sudah menerima anugerah Allah. Kita sudah menerima kasih Allah, maka kemudian kita juga mau membalas kasih Allah itu dengan menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Dan itu yang memotivasi kita. Kenapa kita memiliki disiplin rohani dalam hal berdoa, dalam merenungkan firman Tuhan, dalam berpuasa, dalam berbelas kasihan kepada orang lain, dalam melayani, dalam melakukan penginjilan, dalam membaca buku-buku yang menarik untuk pertumbuhan kerohanian kita. Semua didasarkan pada motivasi karena kita mengasihi Allah. Yang kedua, kita memiliki tujuan yang jelas karena kita mengasihi Allah. Maka tujuan kita sebetulnya bukan untuk meraih sesuatu keuntungan untuk diri kita sendiri. Kekayaan, kehormatan, kebahagiaan kita sendiri, bukan. Jabatan, kedudukan, bukan. Seperti yang saya sampaikan dalam minggu-minggu yang lalu. Tetapi yang menjadi tujuan kita supaya kita menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya Tuhan Yesus Kristus. Gambaran anak Allah, Yesus Kristus. Dan itu yang menjadi tujuan kita. Kita dipanggil, dipilih Tuhan, ditentukan dari semua supaya kita menjadi serupa dengan gambaran Allah. Ini yang menjadi tujuan kita, yang menjadi orientasi kita dalam melaksanakan seluruh aktivitas kehidupan kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, kita mau menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan di atas itu semua teman-teman dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak bisa meraihnya dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri. Maka kita harus bergantung kepada Roh Allah supaya kita bisa menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita, buah rohani yang baik dalam kehidupan kita, menghasilkan karakter-karakter yang baik dalam kehidupan kita. Kita perlu bergantung kepada Roh Tuhan, Roh Kudus. Memberi diri kita supaya Tuhan berkarya dalam hati kita, mengubah hidup kita, memperbarui hidup kita, membuang hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menaruhkan karakter-karakter yang baru, karakter-karakter yang baik ke dalam hidup kita, di dalam diri kita, dan kita mempraktekkan itu dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Hanya mungkin kalau kita bergantung kepada Roh Kudus, kalau kita bergantung kepada Allah, kalau kita mentaati kebenaran firman Tuhan dengan kebergantungan kita kepada Tuhan sendiri. Teman-teman dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, kita mengembangkan disiplin rohani kita, maka firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, latihan ibadah itu tidak terbatas seperti latihan badan. Tapi dia berguna untuk kehidupan kita sekarang. Tapi juga kehidupan kita yang akan datang. Saya ingin mengutip 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-25. 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata kepada kita. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi.
Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Teman-teman dikasihi Tuhan Yesus Kristus, latihan badani terbatas gunanya. Orang yang mengikuti pertandingan berlari, dia mengarahkan dirinya, menguasai dirinya, mengikuti aturan-aturan pertandingan olahraga supaya dia tidak didiskualifikasi, tetapi itu hanya untuk memperoleh mahkota yang fana. Pada zaman itu adalah rangkaian bunga yang diikatkan di kepala, yang ditaruh di kepala. Itu yang mereka kejar, yang mereka lari ketika seorang melakukan lomba lari maraton atau lomba lari pada waktu itu. Dan kemudian akan ada hadiah bagi mereka. Mereka memang mengikuti aturan-aturan pertandingan yang ada pada waktu itu. Demikian juga dengan kita yang melakukan pertandingan-pertandingan olahraga, pertandingan secara rohani. Kita juga harus mengikuti aturan-aturan main, aturan-aturan yang ada dalam kehidupan rohani itu. Berbagai macam disiplin kerohanian itu. Dan itu bukan saja berguna bagi kita untuk kehidupan kita sekarang ini. Kita bisa memiliki kehidupan yang baik, kerohanian yang baik. Tetapi kita akan memperoleh mahkota yang mulia. Kita akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Kita akan mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Bukan hanya saja di hidup di dunia ini saja, tapi nanti ketika bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan, kita menerima mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan. Kita tinggal bersama-sama dengan Allah untuk selama-lamanya. Maka teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk sedikit demi sedikit, setahap demi setahap kita melakukan berbagai macam disiplin rohani dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita ditolong. Kita terus-menerus dalam ibadah kita yang sejati, yang sesungguhnya melalui seluruh kehidupan kita, melalui pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, yang menunjukkan semua bahwa kita mau menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan berbagai macam disiplin rohani dalam kehidupan kita. Dan Tuhan menolong kita untuk semakin bergantung kepada Roh Kudus. Supaya kita semakin diubahkan hidup kita. Semakin kita diubahkan karakter kita dalam kehidupan kita. Karena itulah tujuan kita. Menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui bagian firman Tuhan malam hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh melakukan berbagai macam disiplin rohani dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa tanpa Tuhan kami tidak mampu hidup secara berdisiplin rohani dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang memampukan kami, hanya Engkau yang menyanggupkan kami. Tolong kami Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.